Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Astuti Kadrian dengan nomor induk kemahasiswaan F2019-01053 kelas C2 Program Studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya Kendari. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas golongan antibiotik yaitu beta-laktam dan makrolida, di mana video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kimia Medisinal 1. Hubungan struktur aktivitas golongan antibiotik beta-laktam dan makrolida. Kita perlu ketahui bersama bahwa definisi antibiotik yaitu merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam larutan encer untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme. Contohnya yaitu seperti penisilin, cefalosporin, kloramfenikol, tetrasiklin, dan lain sebagainya. Untuk penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia dapat dibedakan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu tetrasiklin, contohnya tetrasiklin dan doksisiklin. Yang kedua yaitu makrolida, contohnya eritromisin dan klaritromisin. Yang ketiga yaitu linkomisin, yaitu contohnya seperti linkomisin dan klindamisin. Dan yang berikutnya yaitu kloramfenikol, contohnya kloramfenikol dan tiamfenikol. Yang kelima yaitu aminoglikosida, contohnya yaitu seperti streptomisin, neomisin, dan gentamisin. Dan yang keenam yaitu sulfonamida, contohnya yaitu seperti sulfadizin, sulfisoxazol, dan protrimoxazol. Yang ketujuh yaitu quinolon dan fluoroquinolon. Yang kedelapan yaitu glikopeptida dan antimikrobakterium. Dan yang kesembilan yaitu ada beta-laktam, penisilin, cefalosporin, monobaktam, dan carbapenem. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai golongan antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam yaitu adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin beta-laktam. Bisa kita lihat gambar pada video, yaitu menunjukkan mengenai gambar dari cincin beta-laktam. Senyawa ini bekerja dengan menghambat sintesis dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan dinding sel yang tidak sempurna dan mengakibatkan terganggunya tekanan osmotik sel bakteri dan kematian sel bakteri. Ada 4 golongan besar antibiotik beta-laktam. Ada penisilin, cefalosporin, carbapenem, dan monobaktam. Berikutnya yaitu golongan penisilin. Penisilin yaitu merupakan kelompok antibiotika beta-laktam yang telah lama dikenal. Pada tahun 1928 di London, Alexander Fleming menemukan antibiotika pertama yaitu penisilin dan penggunaannya untuk pertama kali oleh Florey, Chain, dan Abraham untuk menolong pasien dengan infeksi Staphylococcus dan Streptococcus. Dapat kita lihat pada gambar yaitu mengenai contoh dari golongan penisilin seperti ampicillin. Di sini ada bentuk sediaan dari ampicillin dan gambar struktur dari ampicillin, di mana untuk ampicillin yaitu merupakan
Obat yang paling banyak digunakan untuk mengatasi infeksi dari saluran pernapasan, saluran cerna, dan saluran kemih. Berikutnya yaitu hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam. Aktivitas antibiotik bergantung pada keuntungan cincin beta-laktam. Putusnya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Seperti kita ketahui, struktur pada antibiotik beta-laktam menyerupai struktur dua residu akhir pada pembentukan peptidoglikan atau D tempat di mana enzim transpeptidase berikatan. Bisa kita lihat rumus struktur dari pembentukan peptidoglikan tersebut. Maka dari itu struktur utama cincin beta-laktam pada antibiotik jenis ini sangat penting untuk dipertahankan. Penambahan gugus fenoksi pada rantai samping gugus amino antibiotik jenis ini membuatnya menjadi tahap pada suasana asam. Gugus tersebut berfungsi sebagai gugus penarik elektron dan menahan pecahnya penisilin menjadi asam penilat yang terjadi pada suasana asam. Penambahan cincin aromatik yang pada kedudukan ortonya mengandung gugus halogen atau metoksi dapat membuat molekul menjadi padat atau bulky secara susunan molekulnya. Efek sterik tersebut berpengaruh pada menurutnya afinitas enzim beta-laktamase pada cincin beta-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya menjangkau dan membuka cincin beta-laktam. Bisa dilihat pada gambar bahwa beta-laktamase tidak mampu menjangkau cincin beta-laktam dikarenakan formasi bulky pada rantai samping mitomisin. Penambahan gugus hidrofilik atau suka air menambahkan konsentrasi obat dalam target sel karena lebih mudah masuk pada membran sel bakteri gram negatif, yaitu bisa kita lihat di sini ada ampicillin dan ada piperacillin. Untuk golongan antibiotik berikutnya yaitu ada makrolida. Sejarah makrolida diawali pada awal 1970-an ketika perusahaan Sankyo dan Merck berhasil mengisolasi milbemycin dan ivermectin yang memiliki struktur mirip dan ternyata efektif digunakan sebagai insektisida. Keduanya merupakan hasil fermentasi yang memanfaatkan Streptomyces yang berbeda, di mana makrolida adalah salah satu kelas poliketida. Makrolida merupakan sekelompok obat atau khususnya antibiotik yang aktivitasnya disebabkan karena keberadaan cincin makrolid. Cincin lakton besar yang berikatan dengan satu atau lebih gula deoksi, biasanya kladinos dan desosamin. Cincin laktosanya biasanya tersusun dari 14, 15, atau 16 atom. Berikutnya yaitu karakteristik dari makrolida. Untuk karakteristik dari makrolida, yang pertama yaitu cincin lakton sangat besar, biasanya mengandung 12-17 atom. Yang kedua yaitu gugus keton. Yang ketiga, 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Yang keempat yaitu gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton. Yang kelima yaitu yang terakhir, gugus dimetilamino pada residu gula
yang menyebabkan sifat basis dari senyawa dan kemungkinan untuk dibuat bentuk garamnya. Di sini yaitu antibiotik yang termasuk pada golongan makrolida. Ada erythromycin, spiramycin, roxithromycin, clarithromycin, dan azithromycin, di mana semua golongan makrolida ini yaitu mekanismenya untuk menghambat sintesis protein. Seperti pada erythromycin, bisa kita lihat pada gambar struktur erythromycin berikut ini. Erythromycin yaitu merupakan antibiotik golongan makrolid. Antibiotika golongan makrolida mempunyai persamaan yaitu terdapatnya cincin lakton yang besar dalam rumus molekulnya. Erythromycin dihasilkan oleh suatu strain Streptomyces erythraeus. Untuk hubungan struktur aktivitas antibiotik makrolida, yaitu ada erythromycin, ada azithromycin, dan ada spiramycin, di mana gugus diamin NCA32 pada antibiotik makrolida harus tetap dipertahankan karena gugus tersebut yang akan berikatan dengan situs spesifik pada ribosom bakteri, sementara struktur besar yang lainnya menghalangi pembentukan ikatan peptida protein. Di sini bisa kita lihat pada gambar bahwa di gambar erythromycin dengan gugus NCH32-nya yang ingin menambahkan dirinya menuju situs spesifik subunit ribosom 50S menunjukkan pentingnya gugus NCH32 pada antibiotik jenis ini atau antibiotik jenis makrolida. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.